Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk penjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Ada sebuah kebiasaan di kampung di Jawa Timur, yaitu ketika membangun rumah mereka. Tak berjauhan karena kebanyakan dari mereka memiliki lahan yang cukup untuk dibangun rumah tempat tinggal keluarga besarnya. Dan dikarenakan di daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki ketaatan dalam menjalankan syariat agama. Dari sejarah terdahulunya, maka setiap keluarga besar mereka selalu membangun sebuah musola atau yang disebut langgar untuk sarana ibadah. Maka tak heran dalam satu kampung memiliki ratusan musola. Nah, dari sekian banyak keluarga, tersebutlah keluarga besar Mbah Warto. Namun sayang, istri Mbah Warto telah berpulang ke pangkuan ilahi sejak lama. Mbah Warto menempati sebuah rumah besar bersama anak dan cucunya. Di kiri kanan rumah Mbah Warto terdapat juga rumah anak dan cucunya yang lain. Dan di depan rumah besar Mbah Warto terdapat sebuah musola atau langgar yang cukuplah untuk menampung ibadah keluarga besarnya. Hari itu adalah hari Minggu dan kebetulan sedang liburan sekolah. Salah satu cucu Mbah Warto yang tinggal di luar kota karena ikut orang tuanya itu pun datang dan ingin menghabiskan masa liburannya di rumah Mbah Warto. Tentu saja hal itu membuat Mbah Warto merasa senang dengan kedatangan cucu laki-lakinya itu. Singkat cerita, menginaplah Sandi, cucu Mbah Warto tersebut, dengan menempati kamar belakang bekas kamar orang tuanya dulu ketika masih tinggal di rumah kakeknya. Tak terasa, waktu pun menjelang maghrib. Salah seorang anak Mbah Warto segera ke musola dan beduk maghrib pun ditabuh berkali-kali. Dan tak lama, azan maghrib pun berkumandang. Keluarga besar Mbah Warto segera membersihkan diri dengan berwudu, lalu berbondong-bondong pergi ke musola untuk melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Begitu syahdunya mereka, nampak sekali kerukunan dan ketaatan mereka dalam menjalankan ibadah. Begitu pula ketika tiba waktu Isya, keluarga besar Mbah Warto segera melaksanakan kewajibannya dengan sholat berjamaah di musola tersebut. Setelah sholat Isya selesai dan kembali ke rumah masing-masing, Mbah Warto baru sadar Sandi cucunya itu tak ikut sholat Isya bersama mereka. Loh, nang di bocah iki, ujarnya bergumam dengan bahasa Jawa. Ia pun segera menuju kamar belakang. Dilihatnya Sandi tergolek di tempat tidur dengan suara mendengkur. Astagfirullah, ujar Mbah Warto. Sebetulnya Mbah Warto berniat untuk membangunkan Sandi agar segera menjalankan sholat Isya dulu. Namun Mbah Warto berpikir mungkin karena kecapean menempuh perjalanan jauh dari kota siang tadi. Ia pun mengurungkan niatnya dan akan membangunkan Sandi kira-kira 1 jam kemudian. Namun namanya juga sudah sepuh. Ia pun lupa untuk membangunkan cucunya itu dan baru ingat ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam. Ia pun tergopoh-gopoh menuju kamar cucunya dan segera masuk kamar yang tak berpintu itu. Lalu berkali-kali membangunkan cucunya tersebut. Le, ayo tangi, sholat Isya dhisik, ujarnya berkali-kali seraya mengguncang-guncang tubuh cucunya tersebut. Entah yang kesekian kalinya, Sandi baru terbangun.
Segera ia bangkit dan menuju kamar mandi. Setelah itu ia kembali ke kamarnya, berniat akan melaksanakan sholat isya di kamarnya. Namun, ojo nang kene le sholate, kono nang langgar, ujar Mbah Warto menghardik cucunya. Dengan keras ia melarang Sandi sholat dalam kamar dan menyuruh untuk melaksanakan sholat isya di musola. Dengan ragu-ragu, karena takut ia pun berjalan ke musola yang hanya berjarak 10 meter dari depan rumah Mbah Warto. Perlahan dibukanya pintu musola, sepi. Dari keremangan lampu musola, terlihat hamparan tikar-tikar pandan yang sebagian telah rusak dimakan usia. Dan ketika pandangannya ke atas para langit musola, ia pun gemetar hebat. Sebab menurut cerita, katanya, gulungan tikar pandan yang disimpan di para langit musola itu adalah bekas tikar pembungkus mayat. Astagfirullah, ujarnya gemetaran. Ingin ia mengurungkan niatnya untuk sholat di musola tersebut, namun pasti akan dimarahi kakeknya. Segera ia memantapkan niatnya. Toh aku akan beribadah, mengapa takut, ujarnya dalam hati, membesarkan hatinya sendiri. Setelah itu ia pun memulai gerakan sholatnya. Setelah takbiratul ihram, dengan khusyuk ia membaca doa iftitah. Baru beberapa kalimat, tiba-tiba terdengar suara pintu musola di belakangnya perlahan terbuka. Padahal pintu itu telah ia kunci dulu dari dalam. Yang tadinya khusyuk pun mulai timbul keraguan dan rasa takut. Jangan-jangan, ujarnya dalam hati. Segera ia melanjutkan doa iftitahnya dan membaca surat Al-Fatihah dengan suara keras. Dan ketika bacaannya sampai pada akhir surat Al-Fatihah, terdengar suara orang yang mengaminkannya dari belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sontak saja, hal itu membuat bulu kuduknya merinding seketika. Namun karena kewajiban sebagai seorang muslim, mau tidak mau, ia harus menyelesaikan sholatnya. Begitu di rakaat kedua, sampai di akhir bacaan surat Al-Fatihah, kembali suara orang yang mengaminkannya di belakang. Amin. Mendengar hal itu, Sandi pun melaksanakan sholat dengan tubuh gemetar bersimbah keringat. Segera ia menyelesaikan sholatnya, dan ketika selesai salam ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa di belakangnya. Lalu suara amin tadi, jangan-jangan itu adalah... Segera ia bangkit. Tanpa berdoa lebih dulu, ia segera menuju pintu. Loh, pintu masih terkunci dari dalam. Perasaan tadi ada orang yang masuk, ujarnya. Hal itu membuat Sandi semakin ketakutan. Segera ia membuka pintu dan tanpa menutupnya kembali, ia segera berlari ke rumah kakeknya dengan berteriak, "Bah!" Dan brak, pintu rumah kakeknya itu ditabrak dan bruk, pintu terbuka dan tubuhnya terhempas ke kaki kakeknya yang telah berdiri di belakang pintu. "Ono opo le?" ujarnya. Itu mbak ada, ujar Sandi tak melanjutkan kata-katanya seraya tangannya menunjuk ke musola. Setelah keadaan tenang, segera kakek menutup pintu rumahnya dan mengajak Sandi ke ruang tengah. Sepertinya Mbah Warto telah paham dengan apa yang dialami cucunya tersebut. "Mangkane, nek sholat ojo nganti telat tole," ujar kakeknya menasihati cucunya. Setelah itu Mbah Warto bercerita, jika di musola yang dibangun oleh mbah buyutnya itu sering ada jin muslim yang melaksanakan sholat dan selama ini belum pernah mengganggu terhadap anak cucu Mbah Warto. Dan yang tadi dialami Sandi adalah jin muslim mungkin ikut sholat bersama Sandi. Sungguh suatu pengalaman yang menakutkan, namun menjadi sebuah pelajaran berharga untuk kita resapi bersama. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada.
Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.